Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi pada mata kuliah ini, dan ini sekarang saya mendapat tugas untuk menghantarkan pada saudara tentang faktor-faktor yang penting untuk mewujudkan keluarga harmonis dan tangguh. Nah, ini kita belajar dulu tentang beberapa perspektif dan model untuk mempelajarinya. Nah, ada beberapa model dalam mempelajari keluarga. Yang pertama adalah Family System Theory, Family Strength Framework, Family Development Framework, dan juga The Symbolic Interaction Framework dan Social Construction Framework. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana dengan pendapat kaum feminis. Nah, akan kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Family System Theory, yang ini dikemukakan oleh Carl Whittaker tahun 1992. Cukup panjang ya. Nah, teori family system ini bermula dari teori sistem atau general system theory yang disampaikan oleh Ludwig von Bertalanffy tahun 1968. Nah, makna dari sistem itu adalah serangkaian pengaturan hal-hal yang saling terkait atau terhubung sebagai bentuk kesatuan yang utuh atau disebut organic whole. Yang kedua adalah kesatuan yang utuh terdiri dari bagian-bagian yang berinteraksi. Jadi bahwa di dalam sistem itu bahwa semua bagian terhubung dan kemudian itu akan membentuk kesatuan dan bekerja sama begitu. Nah, terkait dengan keluarga, tidak ada satu individu pun dalam di dunia ini yang kemudian menjadi bagian dari diri itu sendiri. Tapi semua adalah, intinya adalah semuanya tentang keluarga. Ketika seorang mempunyai masalah, maka semua orang di komunitas juga harus terlibat untuk menemukan solusinya. Jadi, it takes a whole village to raise a child. Nah, ini nampak ya bahwa seperti misalnya kalau di dalam dunia ini semua ada dalam sistem, nah itu bisa digambarkan sebagai misalnya kita punya solar system, sistem matahari, semua planet-planet mengitari matahari begitu, dan itu semua tergantung dari kondisi matahari. Atau misalnya kita punya misalnya jam dinding katakanlah. Itu juga terdiri atas beberapa hal yang kemudian bekerja sama. Di situ ada baterai, ada roda-roda gigi, ada yang bisa menggerakkan jarum jamnya atau detiknya, begitu. Nah, itu sebuah sistem. Begitu juga dengan keluarga. Kalau satu bagian dari sistem itu rusak, maka semuanya akan menjadi rusak. Oleh karena itu dalam keluarga, kalau ada seorang anggota keluarga sedang mengalami permasalahan, maka orang tua dan anak juga perlu terlibat dalam sebuah terapi keluarga, gitu kalau keluarga, terapi keluarga. Karena ya itu sebagai suatu sistem. Nah, dalam sistem, dari sistem itu ada suatu hierarki dari connected system. Nah, anggota keluarga saling terkait dan terhubung sehingga akan berjalan sebagai sebuah kelompok atau disebut family system. Ada beberapa sistem di dalam keluarga itu, ada multiple system level, selalu menyertai di dalam sistem. Jadi ada beberapa sistem, satu ada suprasistem atau sistem yang besar, dan subsistem pada sistem yang lebih kecil. Jika kita memfokuskan perhatian pada perspektif
bahwa pasangan adalah sebuah sistem, maka suprasistemnya adalah keluarga dan subsistemnya terdiri dari dua individu. Jika kita berfokus pada sistem keluarga inti, maka suprasistemnya adalah keluarga besar dan subsistemnya adalah pasangan itu sendiri, atau unit hubungan dua subjek dyadic, seperti misalnya orang tua anak. Dyadic bisa berarti misalnya ayah anak, ibu anak, gitu ya. Sistem adalah hal yang dapat terkoneksi dan juga dapat terpisah dari sistem lainnya oleh boundaries. Nah, kita lihat pada gambar ini, semua subsistem itu ada garis yang memisahkan, garis lingkaran itu. Nah, itu adalah boundary, jadi garis pembatas. Nah, ekologi, creating a human ecosystem, agar kita lebih memahami sistem keluarga tertentu. Kita perlu melihat tingkatan sistem yang dipengaruhi dan mempengaruhinya. Contohnya ya, having a middle class suburban family through a crisis would be very different from having a family living in poverty in inner city. Maksudnya apa itu? Jadi kalau sebuah keluarga menengah tinggal di kota begitu dan sedang mengalami masalah, kalau kita membantunya tentunya akan berbeda dengan membantu keluarga miskin yang ada di dalam kota begitu. Kenapa? Karena itu ekologinya juga berpengaruh. Nah, di dalam teori ini ada istilah wholeness. Jadi satu keseluruhan itu akan lebih daripada jumlah total dari setiap individu di dalamnya. Kita tidak bisa mengetahui apa yang benar-benar terjadi di dalam keluarga dengan hanya mengenal satu orang di keluarga itu secara individu. Karena individu dapat bertindak berbeda di luar lingkungan keluarga. Nah, ini misalnya kalau kita lihat seseorang di luar keluarga, perilakunya akan berbeda banget dari dalam ketika berada dalam keluarga gitu. Seorang mahasiswa tentunya perilakunya berbeda, tidak seperti ketika dia ada di dalam rumah. Nah, ini ada satu metafora. Masakan yang lezat terdiri dari berbagai macam bumbu, herba, dan sayuran. Kombinasi dari semua bahan ini yang menciptakan cita rasa yang enak. Lebih dari rasa bahan itu ketika dipisahkan secara sendiri-sendiri. Begitu ya. Nah, ada yang namanya interdependence di dalam teori sistem ini. Bagian atau elemen-elemen sistem saling terhubung dalam pola tertentu. Sehingga ketika yang satu berubah, maka bagian lain juga terdampak. Setiap elemen dibobot dan ditempatkan sedemikian rupa bukan hanya untuk menciptakan efek estetik, namun juga efek langsung pada sistem keseimbangan akan terganggu. Begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang berhubungan ya. Nah, ada istilah flexibility, balancing, stability, and change. Kemampuan keluarga sebagai sebuah sistem untuk menjaga keseimbangan antara ada stabilitas dan perubahan. Keluarga atau pasangan yang fleksibel seperti bunga yang ditiup angin ya, dapat menari bersama angin gitu. Ikut bergerak-gerak. Nah, dikenal di sini ada morphogenetic system atau open system, sistem yang terbuka untuk bertumbuh dan berubah. Bisa terbuka begitu ya. Morphostatic atau closed system, kapasitas untuk mempertahankan status quo sehingga cenderung menghindari perubahan. Nah, family system framework ini sistem berjalan pada sebuah garis kontinum dari ekstrim
morfostatis hingga ekstrim morfogenesis. Keluarga yang sehat, keseimbangan di antara dua ekstrim ini. Keluarga perlu untuk terbuka pada perubahan, tetapi tidak pada posisi yang tanpa prinsip atau rusuh. Jadi bukan bisa berubah setiap saat begitu sampai kemudian tidak jelas apa yang dipegang atau dipertahankan dalam keluarga itu. Terkait dengan interdependensi ini, ada satu istilah kohesi, yaitu balance of separateness, dan connectedness. Keluarga perlu untuk menemukan keseimbangan antara keterpisahan diri secara individu dan keterhubungannya dengan sistem. Jadi, anggota keluarga itu bisa menjadi dirinya sendiri, namun juga tidak terlepas dari keluarganya. Gitu. Bisa menjadi diri sendiri, tetapi tidak benar-benar terpisah dari keluarganya. Keseimbangan separateness dan connectedness tarik-menarik antara interaksi sentrifugal dan sentripetal. Sentrifugal itu yang ke arah mana, sentripetal ke mana. Nah, ini adalah ketika ada centrifugal interaction, maka ini mengarah pada separateness. Centripetal berarti yang mengarah ke dalam, ini akan meningkatkan family closeness. Krisis dalam keluarga dapat menekan keluarga baik ke arah sistem yang ekstrim, antara interaksi sentrifugal maupun sentripetal. Aspek penting dari memahami kohesi adalah apakah sistem keluarga mengizinkan anggota keluarga untuk mengembangkan kemandirian mereka sendiri. Nah, ini yang saya katakan menjadi diri sendiri. Sementara tentunya selain diizinkan untuk menjadi diri sendiri, untuk mandiri menjadi diri sendiri, namun setiap anggota keluarga harus ingat bahwa dia adalah bagian dari keluarga. Nah, terapis keluarga setuju bahwa keseimbangan yang sehat antara keterpisahan dan keterhubungan paling jelas tergambar ketika keluarga berada dalam krisis. Jadi krisis itu kita belum bisa menemukan cara apapun untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga masalahnya menjadi berkembang dan kemudian akan mempengaruhi kondisi keluarga. Oke. Nah, sebagai contoh, misalnya ketika menghadapi kematian anggota keluarga. Satu keluarga mungkin lebih dekat dengan anggota lain dan menjadi lebih kuat sebagai akibat dari kehilangan. Sedangkan ada pula kasus di keluarga lain yang menemukan dirinya terkoyak oleh peristiwa itu. Keluarga pertama memutuskan untuk berpegangan pada satu sama lain, berkomunikasi tentang perasaan, dan saling membantu. Interaksi sentripetal ini memperkuat ikatan cinta dan perhatian. Anggota keluarga yang kedua merasa takut, tidak dapat berbicara satu sama lain, dan berusaha menghadapi kematian sebagai individu. Atau kesedihan itu dipendam sendiri misalnya, mereka terpisah dari keluarga dan mencari kenyamanan di luar. Nah, ini sebagai contoh.